Selamat Hari Koperasi Indonesia. Jaya! Baik teman-teman para pemirsa, ini saya ketemu dengan rekan-rekan milenial ya, dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Tapi intinya kita barusan pertemuan acara koperasi digital. Nah tentu ini tema yang aktual bagi kita semua. Apa sih koperasi digital? Tadi sudah diterangkan panjang lebar di acara Sarasehan. Kira-kira teman-teman ini responnya bagaimana? Baik, terima kasih. Ini saya bersama kaula muda, kaum milenial. Nah, kalau saya kaum kolonial, komando milenial. Ini saya yang mengomando semua. Baik, tadi acara kita merayakan Hari Koperasi. Nah, sekarang mungkin di antara teman-teman ini, saya anggap teman-teman semua ya. Apa sih koperasi itu? Nah, mungkin bisa disampaikan sekilas saja. Nama saya Laude Muhammad Mizan Kamemal dari Milenial Cetar. Cetar Ya. itu apa? Cerita perempuan. Cerita perempuan. Ya. Oh, asal dari daerah Laude dari Sulawesi. Sulawesi. Ya, Sulawesi Tenggara. Orang jauh ini. Jadi Silakan. berdasarkan apa yang kita dapatkan dari diskusi tadi terkait koperasi digital milenial, banyak hal yang kita dapatkan yang cukup berkesan, di mana kita mendapatkan relasi yang baik, ilmu pengetahuan, informasi terkait apa itu pentingnya koperasi di era digital hari ini. Tentu saja sebagai kaum penerus bangsa, kita juga tentunya akan berperan besar terhadap bagaimana nanti pembangunan di negeri ini. Artinya koperasi yang kita dapatkan tadi, bagaimana pendekatan digital diterapkan dalam bagaimana mengelola koperasi. Artinya Indonesia hari ini dengan era globalisasi yang semakin tinggi, semakin naik, tentu saja Indonesia juga semakin berkembang. Itu dari saya. Ada teman-teman yang lain yang mau tambahkan? Yudi, Ayo tambahkan, siapa? Pendapatnya tentang koperasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yudi Adam, saya dari Milenial Cetar. Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Ya. Nah, sebenarnya saya tuh sebelum adanya acara ini belum mengetahui apa sih itu koperasi. Namun setelah saya ikut berpartisipasi, ikut ngumpul di sini, saya mengetahui apa itu koperasi. Ternyata koperasi itu suatu organisasi atau suatu ini untuk bagaimana caranya mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan era digital sekarang. Mungkin itu saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainaya, saya dari Cetar juga. Dari yang kesimpulan tadi abang-abang udah sampaikan, itu koperasi yang dipaparkan tadi itu koperasi yang apa ya? Mungkin kalau dulu koperasinya organisasi yang belum kayak sekarang gitu Pak, udah ada m-bankingnya, udah ada yang lain-lain. Jadi koperasi yang sekarang ini berkembang dan apa ya? Seperti yang abangnya sampaikan tadi, meningkatkan perekonomian, dan ini tuh melibatkan milenial tuh sangat bagus karena kita tuh udah hampir kayak nggak sadar kayak masih ada organisasi yang selain bank mungkin ya Pak ya, bisa dibilang organisasi yang masih untuk bisa meminjam dan menabung uang kita. Dan kita juga di sini tadi dijelaskan nggak cuman untuk meminjam dan menabung aja, tapi ada hal-hal yang lain seperti kayak membangun perekonomian dengan cara kayak melibatkan masyarakat. Contohnya kayak setiap orang tuh punya keterampilan tadi gitu kan, bisa dijelaskan keterampilannya banyak dari segi seni dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sip. Itu tadi tentang koperasinya ya. Karena tadi ternyata, maaf, dari mana tadi? Aslinya? Dari Tangerang. Tangerang. Wah, ini ternyata jauh-jauh sama sahabat muda ya. Ada dari Sulawesi, dari Kuningan, dari Tangerang ya. Padahal acara ini itu terselenggara ada di Imogiri, Bantul, Yogyakarta ya. Kita ada di Angkringan Emperan 69 ya. Jadi ada di daerah Kelurahan Wukirsari. Ini saya sekalian iklan ya, biar nanti laris. Amin. Baik,
tadi tentang koperasi. Saya juga kaget, ternyata baru tahu apa itu koperasi. Nah, ini PR kita cukup banyak ya, karena nanti kita harus menjelaskan pada teman-teman kita juga, kaum milenial, untuk mengembangkan koperasi. Kita nanti akan tergabung. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari saya adalah, kira-kira manfaat apa yang bisa kita petik dari kita menjalankan nantinya adalah sebuah koperasi. Nah, sekarang gantian. Monggo, Mas. Manfaatnya apa? Bebas saja nggak apa-apa. Santai. Kalau dari saya sendiri mungkin bisa menambah. Perkenalan dulu. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Arvoldo Tohata dari Milenial Cetar juga, asalnya dari Timika, Papua. Papua teman. Wah, ini jauh. Ya. Timika, Papua. Ya, monggo silakan. Sebelumnya untuk manfaatnya sendiri mungkin bisa lebih menjangkau ke milenial sendiri, bisa supaya merubah mindset mereka tentang koperasi. Yang awalnya cuma tahu koperasi simpan pinjam, bisa jadi tahu tentang koperasi itu seperti apa ke depannya gitu. Itu harapannya ya? Iya, harapan saya. Selain itu ada lagi? Itu aja. Itu aja. Perkenalkan, saya Aulia Madisya Rumaira. Kalau saya berasal dari Jogja asli. Oh, Jogja. Ya. Ini orang Jogja asli. Saya juga sama dengan teman-teman dari Milenial Cetar. Dari apa yang sudah disampaikan tadi dalam koperasi digital ini, manfaat yang saya petik ya, ini kan zaman sekarang ini kan banyak banget pinjol ya. Nah, itu kita lebih aman, saya jadi tahu lebih aman kalau misalkan kita ke koperasi aja ini. Contohnya tadi koperasi adil ya. Nah, di situ kita juga sekarang lebih maju gitu loh, bisa pakai QRIS, bisa ke berbagai macam bank gitu, seperti itu. Jadi ada baiknya ke koperasi, jangan pinjol. Gitu. Kita juga ini ya. Oke. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Dinda dari Medan. Medan. Iya. Medan. Horas. Ya, jauh. Kembar ya tadi? Kembar. Ya? Kembar. Marganya Sembiring. Oh. Iya, Sembiring. Dari yang saya petik dari seminar tadi itu, kalau koperasi ini ternyata tidak hanya mencakupnya luas ya. Tidak hanya meminjamkan uang, tapi juga bisa menabung. Terus sekarang lebih aman aja gitu. Tambahan lagi. Ya, mungkin saya simpulkan dari Mbak Rara dan Mbak Dinda. Jadi kalau ada koperasi ini lebih amannya, maksudnya kalau pinjol kan kita kayak bisa dikejar-kejar sama ini kan ya Pak, nggak aman gitu. Kalau koperasi kan tadi dijelaskan bahwa kita kalau minjem tuh nggak asal gitu, kayak maksudnya di filter dulu ya, kayak dari KTP itu kita ngasih KTP terus di filter ini tuh orangnya kayak gimana sih, latar belakangnya, terus pendapatannya mungkin stabil atau enggak dia. Jadi kalau misalnya latar belakangnya jelek, bukan minjemin gitu ya Pak, tapi mungkin lebih was-was aja, waspada. Jadi kalau ada koperasi ini lebih aman aja gitu Pak dibandingkan ke pinjol gitu. Kalau pinjolan ya dikejar-kejar juga, rugi di pinjolnya, rugi di kitanya juga gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian saya ingin tahu yang dari komunikasi, rencananya apa nanti setelah lulus? Mungkin dari sini ya. Setelah lulus kuliah nanti apa? Mungkin kalau dari saya sendiri ya, keinginan saya sendiri itu mengambil bagian PR. PR itu kan kalau iya, yang saya dengar-dengar itu susah kalau misalnya nggak pinter ngomong gitu ya Pak. Yang saya pelajari sekarang juga mulai pelan-pelan gitu. Mungkin pas dulu saya masih sekolah, pas SMA itu sama sekali nggak ada pelajaran untuk yang kayak presentasi di depan teman-teman dan belajar ngomong gitu. Pas kuliah tuh pas awal-awal kaget, dan pas presentasi tuh kayak gemeter gitu Pak pas ngomong depan umum. Mungkin di depan kamera kayak gini juga mungkin kayak tangannya nggak bisa ngontrol emosi omongan juga, jadi kayak ngeblank kemana-mana. Jadi plan kedepannya mungkin dengan adanya saya belajar ada di channel ini, saya bisa menjadi seorang PR gitu. Amin. Amin. Menjadi seorang PR. Lanjut rencananya setelah apa?
rencananya setelah lulus, sama saya juga mau jadi PR, Public Relations. Mungkin setelah lulus saya mau langsung mencari pekerjaan. Sekarang ini saya lagi aktif bikin konten di TikTok. Iya. Nanti tinggal kirim konten aja. Ya, saya lagi suka bikin konten gitu, walaupun mungkin masih sering mengikuti dari konten orang gitu-gitu, ya. Oke, lanjut nih. Lalu nanti apa rencananya? Planningnya apa? Oke, jadi di ilmu komunikasi ini kan ada 2 penjurusan ya. Yang pertama ada broadcasting sama public relations. Jadi kalau dari saya masih bingung sih ya, karena masih belum penjurusan. Jadi kalau untuk broadcasting mungkin nanti saya mau ambil di bagian news anchor. Nanti kalau bisa, kalau misalkan di public relations sama saya juga mau mungkin di bidang humas ya, entah di pemerintah maupun di perusahaan seperti itu. Jadi sekarang saya jadi mencari-cari nih kegiatan apa yang akan bermanfaat bagi di saya ke depannya gitu. Misalnya kayak kegiatan ini kan juga menambahkan wawasan gitu juga. Saya menginginkan kegiatan yang bisa membuat critical thinking gitu loh, lebih bisa berpikir yang lebih lagi gitu, seperti itu, mengembangkan kreativitas ya gitu. Oke, sebelum ditutup Pak Bowo berikan pencerahan ya dari saya kita Pak. Terima kasih kalau nasihat terlalu ketinggian, karena seperti yang dikatakan Pak Sarwanto, kita adalah teman mitra sejajar gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari pembicaraan sini tadi terjadi menurut saya miskomunikasi apa yang didiskusikan. Sebenarnya yang didiskusikan tadi sebenarnya bagaimana para konten kreator itu membuat koperasi, bukan koperasi yang digitalkan gitu loh. Itu yang tadi salah sebenarnya. Tadi mungkin waktunya mepet jadinya kurang jelas. Jadi ini yang dari Papua mungkin bisa konten mengenai Timika itu apa, punya potensi apa, punya masalah apa gitu. Jadi kita tidak perlu ketemu kalau koperasinya bentuknya digital, karena bisa disebarluaskan dari Timika, dari Medan, dari Tangerang, dari mana lagi Dek. Jadi itu, jadi tadi dari ilmu komunikasi terjadi misleading sebenarnya. Jadi apa yang diomongkan narasumber mungkin nggak tercerna dengan baik, karena mungkin mereka tidak sekolah di komunikasi. Jadi itu menurut saya yang kritik saya terhadap acara sore ini tadi. Jadi bukan digitalisasi koperasi, tapi para konten kreator, para ekonomi kreatif itu bisa bergabung dalam satu wadah koperasi, gitu loh. Jadi keliru tadi maunya. Jadi itu Pak Sarwanto. Jadi nanti kedepannya di grup WA yang mau kita buat, nanti kita saling belajar dari komunikasi. Yang dari Papua jurusan apa Dek? Perencanaan wilayah kota. Nah ini kan bagaimana Timika kan kotanya diacak-acak, di-upload gitu loh misalnya gitu. Jadi gitu. Yang dari Tangerang apa yang ada di Tangerang? Tangerangnya mana? Tangerang kabupaten. Tangsel ya. Tangsel itu bupatinya juga perempuan gitu. Jadi bagaimana kepemimpinan perempuan itu bisa diangkat di koperasi ini. Insya Allah. Dan ini saya pikir 20 tahun kemudian ada yang dari Bupati Timika, ada Bupati mengganti Bu Aryani ya namanya itu ya, Bupati Tangsel. Dan insya Allah saya doakan semua bisa jadi orang 20 tahun mendatang. Jadi yang paling penting itu kalau dalam bahasa Jawa berkawan dengan siapapun semua dikenali tapi tidak diserawungi. Kalau yang tidak baik jangan diserawungi. Jadi itu dari saya, dan kalau ada kurang kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih Pak Sarwanto. Selamat Hari Koperasi Indonesia. Jaya! Selamat Hari Koperasi Indonesia. Jaya! Milenial handal, koperasi keren. Milenial handal, koperasi keren.
Milenial handal. Koperasi keren. Oke.